Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arbi Al-Afghani dengan NPM A1G024017. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan menyimak. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu menyimak? Menyimak, menurut Henry Guntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencangkup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Nah, adapun tujuan dari menyimak. Yang pertama, tujuan menyimak secara umum ada memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, dan agar dapat memberikan responsi yang tepat. Kedua, tujuan menyimak secara khusus. Ada tujuan utama agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara, menyimak untuk kenikmatan jiwa, menyimak agar dapat menilai sesuatu yang disimak, baik, buruk, indah, jelek, tepat, ngawur, logis, tak logis, dan lain-lain. Dan menyimak agar dapat menikmati serta menghargai sesuatu yang disimaknya. Selanjutnya, ada strategi di dalam menyimak. Pertama, memusatkan perhatian. Agar dapat melakukan menyimak dengan baik, kita harus memusatkan perhatian pada tuturan. Pembicara, penutur atau pembicara biasanya menggunakan isyarat visual dan verbal untuk menyampaikan pesan dan mengarahkan perhatian penyimak. Yang kedua, membuat catatan. Membuat catatan dapat membantu aktivitas menyimak karena mendorong berkonsentrasi, menyediakan bahan-bahan untuk mereview, dan dapat membantu mengingatnya. Kemudian, di dalam menyimak ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor fisik. Misalnya, mengalami gangguan telinga, kelelahan, sehingga perhatiannya kurang. Kedua, faktor psikologis. Misalnya, kurangnya rasa simpati atau mengalami masalah pribadi yang berat. Yang ketiga, faktor pengalaman. Kurangnya atau belum adanya pengalaman sedikit pun dalam bidang yang akan disimak juga dapat membuat kurangnya minat seseorang dalam menyimak. Yang keempat, faktor sikap. Kebanyakan orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, tetapi bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Yang kelima, faktor motivasi. Kalau kita memperoleh sesuatu yang berharga dari pembicaraan itu, kita pun akan bersemangat menyimaknya dengan tekun dan seksama. Yang keenam, ada faktor jenis kelamin. Beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Yang ketujuh, faktor lingkungan. Faktor ini dibagi menjadi dua. Ada faktor lingkungan fisik seperti letak meja dan kursi dalam ruangan kelas, dan faktor lingkungan sosial seperti suasana dan interaksi yang terjadi di lingkungan tempat dia berada. Dan yang ke-8, faktor peranan dalam masyarakat. Kemauan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam bermasyarakat. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi mengenai keterampilan menyimak. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.